Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Yang saya muliakan Buya Elfi Syam hafizahullah tabaraka ta'ala, yang saya cintai para ikhwan akhwatu fillah, alhamdulillah pada pagi hari ini senang sekali dapat hadir di majlis yang penuh keberkahan ini, di tengah-tengah antum-antum sekalian. Nahsibukum khairan yang kami anggap antum semuanya dalam kebaikan insyaallah. Dan ikhwati fillah rahimakumullah, pada saat ini insyaallah tabaraka taala saya tidaklah memberikan ilmu yang baru. Hakikatnya ini adalah merupakan mengulang-ulang kaji, hanyalah merupakan nasihat untuk diri saya pribadi dan kemudian untuk seluruh kaum muslimin maupun kaum muslimat lainnya. Sekiannya lebih layak di sini Ustaz Elfi Syam hafizahullah. Namun qaddarallah, saya dimintakan untuk memberikan kepada antum satu patah dua kata yang semoga saja bermanfaat dan kita berharap kepada Allah Jalla wa Ala, semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam berkata-kata dan dalam beramal. Al-ikhwatu fillah rahimakumullahu jami'an. Ada satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah sahabatnya. Fa khataba an-nasa fa qala, maka beliau berpidato di hadapan kaum muslimin, di hadapan manusia, sembari beliau mengatakan, la wallahi ma akhsha alaikum ayuhan nas illa ma yukhrijullahu lakum min zaharatid dunya. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah para sahabatnya, demi Allah, tidak sekali-kali wahai manusia, tidaklah aku khawatirkan kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk kalian dari gemerlapnya dunia ini. Kata Nabi, yang paling khawatirkan atas kalian wahai manusia adalah apa yang Allah turunkan, apa yang Allah berikan, apa yang Allah bentangkan kepada kalian dari gemerlap dunia ini. Faqala rajulun, maka ada seseorang laki-laki pun berdiri sambil bertanya, ya Rasulullah, ayatil khairu bisyar, wahai Rasulullah, mungkinkah kebaikan itu akan membawa keburukan? Sahabat ini menganggap dunia adalah kebaikan, ya, harta adalah kebaikan, ya, maka dia bertanya, mungkinkah sesuatu kebaikan ini akan menghasilkan keburukan? Ayatil khairu bisyar, bisakah sesuatu kebaikan berubah menjadi keburukan? Ya, fasamata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'atan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diam sesaat. Kata para syurah, boleh saja Nabi sallallahu alaihi wasallam diam karena tak tahu jawabannya, menunggu wahyu datang kepada beliau. Salawatu Rabbi wassalamu alaih. Nabi terdiam beberapa saat.
Tsumma qala, kemudian setelah itu Nabi pun bertanya kembali, kaifa qulta? Ulangi lagi, apa tadi yang kau katakan? Qala qultu ya Rasulullah. Kembali dia pun mengulangi. Berkata Abu Sa'id, dia berkata, laki-laki tersebut berkata, ya Rasulullah, ayatil khairu bisyarri? Apakah mungkin kebaikan ini akan datang membawa keburukan? Mungkinkah yang namanya dunia dan gemerlapnya, harta dan gemerlapnya, jabatan dan kekuasaan, mungkinkah ini semua kebaikan akan membawa keburukan? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun menjawab, innal khaira la ya'ti illa bi khairin. Sesungguhnya kebaikan tidaklah akan membawa kecuali kepada kebaikan pula. Kata Nabi, tidak ada yang namanya kebaikan membawa keburukan. Kebaikan pasti akan membawa kebaikan pula. Ya. Kata Nabi, awa khairunhu, apakah benar dunia ini baik? Apakah benar gemerlap dunia ini baik bagi manusia? Maka Nabi SAW ingin menjelaskan bahwasanya, ya, dunia ini bukanlah dia merupakan sesuatu kebaikan yang murni, tapi dia adalah merupakan kebaikan yang sifatnya relatif. Tergantung bagaimana seseorang memanfaatkan daripada gemerlap dunia ini. Jika dia memanfaatkan kepada kebaikan, akan menjadi kebaikan. Dia hanyalah sarana. Jika dimanfaatkan untuk keburukan, dia menjadi keburukan. Maka kebaikan yang sifatnya adalah nisbi, relatif. Karena itulah Nabi mengatakan, awa khairun huwa. Apakah benar yang kau tanyakan itu? Benarkah yang kau maksudkan itu? Dunia ini adalah kebaikan, gemerlapnya ada kebaikan. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan tentang dunia dan para pengejar dunia. Sebagai jawaban bagi laki-laki tersebut, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kulla ma yunbitur rabi' yaqtulu habatan aw yulimmu illa akilatal khadir. Bukankah kau lihat, bukankah kau saksikan, jika telah datang musim semi, di mana-mana tumbuh rerumputan, ilalang, ya, bukankah kala itu musim semi ini membunuh banyak daripada binatang-binatang, atau minimal membuat binatang tersebut hampir-hampir terbunuh? Ada jenis-jenis binatang, ya, ketika datang musim semi, binatang ternak sebagiannya tak peduli, dia terus makan, semua dia makan. Akhirnya perutnya pun menjadi, ya, gembung. Akhirnya lambat laun dia pun mati. Atau sebagian daripada binatang-binatang ini karena banyak makan akan mati. Karena dia tidak takar makanan, dia makan terus, dia makan. Ya, saya teringat lele. Lele itu kalau kita kasih makanan apapun dia makan sampai perutnya bengkak, bahkan terkadang perutnya pecah karena dia makan terus, tak dia takar. Maka Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, inilah perumpamaan tentang dunia yang kau anggap baik. Bukankah musim semi selalu membunuh sebagian binatang-binatang yang tak pandai menakar? Ya, karena rakus, dia makan, akhirnya perutnya pun bengkak. Kemudian tak mampu dia cerna, tak mampu dia keluarkan, binasa. Au yulimu, atau minimal sebagian binatang-binatang ini hampir binasa. Illa akilatul khadir, kecuali binatang yang pintar, binatang yang bijak, binatang yang hanya memakan sekedar rumputan yang hijau, dia tinggalkan yang tak bermanfaat baginya. Ya, bagaimana binatang ini?
Akalat, dia makan sekedarnya. Hatta idam tala'at khasirataha istaqbalatis syamsa. Ketika dia telah makan, perutnya telah kenyang, dia pun berpanas-panas di bawah panas matahari, dia pun berjemur di bawah panas matahari. Ya, salatat au balad thumma jatarat. Kemudian ya, dari makanan yang dia mamah, dia keluarkan sedikit kotoran. Subhanallah, baik berupa kotoran ataupun kencingnya, sisa daripada pembuangan makanan-makanan yang tak berguna, dia keluarkan dalam bentuk kotoran yang bermanfaat akhirnya untuk perkembangan tubuhnya. Ya, awijtarrat thumma jtarrat, kemudian dia pun bekerja, dia membajak sawah. Ya, sebagaimana dibebankan oleh tuannya, mungkin dia memikul beban. Ya, fa'adat fa'akalat. Kemudian apabila dia nanti lapar, kembali diambil bagian daripada rumputan yang hijau, dia kembali makan sekedar yang dia butuhkan. Kemudian begitulah seterusnya, dia sehat, dia berkembang, ya, dia bisa bekerja. Inilah binatang yang cerdas. Ya, ini perumpamaan untuk memudahkan para sahabat untuk mencerna. Dunia pun demikian. Ada orang tak pernah puas dengan dunia yang didapatkan. Ya, sehingga dia tak peduli halal dan haram, tak peduli lagi dengan negeri akhiratnya. Semuanya adalah harta-harta, dunia-dunia. Yang dia teriakkan adalah mali, 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 mali. Hartaku, hartaku, hartaku. Ini rukoku, ini mobilku, ini rumahku, ini usahaku. Wa ma laka min malika ya bna adama illa ma akalta fa afnaita wa labista fa ablaita wa tasaddaqta fa amdaita. Wahai anak Adam, engkau selalu mengatakan hartaku, 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 padahal wahai anak Adam, bukankah hartamu itu apa yang dapat kau makan? Itu harta kita. Kemudian keluar menjadi kotoran, sisa-sisanya dibuang. Atau apa yang kau pakai berupa pakaian, kemudian lambat laun menjadi usang. Itulah hartamu. Atau yang ketiga, mata saddaqta, atau apa yang kau sedekahkan, fa'amdaita, itulah yang menjadi bekalmu. Adapun yang dimakan, habis. Ya, sisanya menjadi kotoran. Yang dipakai habis, akan menjadi usang. Tapi yang disedekahkan kekal. Ya. Masalahnya adalah mata tasaddaqta di sini. Orang sudah gila dengan dunia, dia tak berpikir bersedekah. Yang dia pikir bagaimana jika uangnya keluar akan kembali lebih banyak daripada apa yang dia telah berikan. Kalau berinfak, bersedekah, dia melihat tak ada sama sekali keuntungan. Uang keluar, tak ada uang masuk. Karena lemahnya iman. Andai kata dia meyakini dengan janji-janji Allah, imannya kuat, dia yakin bahwasanya apa yang dia sedekahkan Allah akan tumbuh kembangkan. Ya. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ya'khudhu malan bihaqqihi yubarak lahu fihi." Barang siapa yang mencari harta dengan jalan yang benar, benar-benar dia lihat mana halal, mana haram, yang haram dijauhkan, yang halal yang dia lakukan, maka Allah akan berikan padanya keberkahan. Dia cari dengan jalan yang halal, setelah itu dia gunakan untuk perkara-perkara yang halal. Karena dalam bab harta ini dua pertanyaan. Selain daripada harta, satu pertanyaan. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam di hari kiamat, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'. Nanti belum lagi bergerak kaki-kaki manusia di hari kiamat, belum bergeser daripada tempatnya di padang mahsyar,
kecuali Allah akan tanyakan kepadanya tentang 4 hal. Ya. An umrihi fima afnahu. Allah akan tanyakan umurnya untuk apa dia buat. Wa an syababihi fima ablah. Allah akan tanyakan tentang masa muda. Untuk apa dia gunakan. Ya, wa an ilmihi fima amila bih. Allah akan tanyakan ilmu yang dia pelajari, ilmu yang dia dapatkan. Untuk apa ilmu ini dia buat? Allah akan tanya ini ilmu yang kita pelajari, apakah kita amalkan atau tidak kita amalkan? Allah pastikan tanya. Ya. Yang terakhir wa an malihi. Allah akan bertanya tentang harta, segala harta yang didapatkan. Sekecil-kecilnya, seperak, 2 perak, Allah pastikan tanyakan. Min aina ya iktasabahu wa fima anfaqahu. Allah akan tanyakan, ini harta dari mana kau dapatkan? Semuanya Allah akan hisab. Semuanya akan Allah tanyakan. Yang masuk ke dalam kantong kita, yang masuk ke dalam rekening kita, pasti semua Allah akan urai. Allah akan tanyakan satu demi satu. Semakin banyak harta, berarti semakin banyak pertanyaan dan hisab. Karena itulah tak usah heran ketika Nabi mengatakan orang-orang miskin akan masuk ke dalam surga 500 tahun setengah hari di padang mahsyar dibandingkan orang-orang kaya. 500 tahun bedanya. Umur kita berapa? Paling kuat 60, 70. Di padang mahsyar nanti akan masuk ke dalam surga 500 tahun dan itu setengah harinya di padang mahsyar dibandingkan hari dunia. Hari dunianya 500 tahun lebih dahulu masuk orang-orang miskin ke dalam surga dibandingkan orang-orang kaya. Pertanyaannya mengapa demikian? Jawabannya karena hisab orang miskin lebih mudah dibandingkan dengan hisab orang kaya. Semuanya Allah akan tanya secara detail satu demi satu. Min ayna iktasabahu? In kana min halalin fahisabun wa in kana min haramin faiqabun. Jika sumbernya halal, Allah akan hitung. Ya. Suatu ketika datanglah Khalifah Harun ar-Rasyid masuk ke rumah Fudail bin Iyad dalam keadaan gelap gulita. Dia meraba-raba, bertemulah dengan telapak Fudail bin Iyad. Maka dia minta kepada Fudail bin Iyad agar memberikan baginya petuah, nasihat. Bismillah. Dia bertanya tentang harta yang dimiliki oleh Bani Abbas, harta yang diperoleh oleh kerajaan. Bagaimana pandangan wahai Fudail, wahai tuan guru, tentang harta-harta yang kami miliki? Maka Fudail pun menjawab, in kana min halalin fahisabun. Jikalau harta yang masuk ke dalam istana, wahai raja, wahai khalifah, didapatkan dengan jalan yang halal, maka pasti dia akan dihisab Allah. Wa in kana min haramin, jika harta yang dimasukkan ke dalam istana kerajaan ini dari yang haram, maka tunggulah hukumannya, tunggulah azab. Subhanallah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala cek dari mana sumber harta, muncullah pertanyaan kedua. Wa fima anfaqahu? Kemana harta itu dia buatkan? Kemana dia distribusikan harta tersebut? Jika dia tempatkan pada tempat yang halal, menafkahi anak istrinya, mensubsidi kerabat dekatnya, menyambung tali silaturahminya, mendukung dakwah, berinfak, bersedekah, ya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Orang semacam inilah yang berkah hidupnya. Orang-orang seperti inilah yang pandai membeli surga dengan hartanya. Tahu untuk apa harta dia cari. Andai kata sudah jalannya halal, tapi penempatannya pada tempat yang tidak hak, ya, pada tempat-tempat yang haram,
digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambur-hamburkan foya-foya, maka pastilah juga akan dapat baginya azab. Subhanallah. Kembali kepada hadis ini, ikhwati fillah, Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, faman ya'khudhu malan bihaqqihi yubarak lahu fihi, barang siapa yang mencari harta dengan jalan yang halal, mendistribusikannya di tempat yang halal, Allah akan berikan baginya keberkahan. Untuk orang semacam inilah harta baginya kebaikan. Tak semua orang harta baginya menjadi jalan kebaikan. Bahkan sebagian orang, bahkan kebanyakan orang, harta menjadi sebab kebinasaan baginya. Ya, harta membuat orang menjadi lupa diri, sombong, ya, takabur, merendahkan yang lain, berbuat kezaliman. Siapa yang berbuat kezaliman? Pemilik-pemilik kebijakan, pemilik-pemilik kekuasaan, pemilik-pemilik harta benda, pengikut, pengaruh. Ini yang berbuat kezaliman karena dia punya segalanya. Ya. Siapa yang berbuat kezaliman? Musa alaihissalam yang tak punya harta benda, atau Fir'aun yang punya segalanya? Jawabannya Fir'aun. Ya, manakah yang berbuat kezaliman? Harun alaihissalam atau Qarun alaihi la'natullah? Jawabannya Qarun. Ya. Maka sebagian orang, ya, membenci kefakiran, menentang takdir, ya, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, padahal terkadang kefakiran itu yang baik untuknya. Sebagian orang tergila-gila berambisi dengan mengumpulkan harta demi harta, mengira itulah kebaikan, padahal itu keburukan baginya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Memang kadang-kadang kalian membenci sesuatu perkara, padahal itu yang baik bagi kalian. Apa yang Allah berikan kepada kita ini yang terbaik. Ya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu padahal dia begitu buruk untuk kalian. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah lah yang Maha mengetahui, kalian tidak mengetahui. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ya'khudhu malan bighairi haqqi," dan barang siapa yang mencari harta dengan jalan yang tidak hak, tidak lagi memperhitungkan halal dan haram, berbuat kezaliman atau tidak, riba atau tidak, yang penting adalah mengumpulkan harta demi harta, ya, maka Rasulullah berikan perumpamaan yang begitu buruk. Kata Nabi SAW, kamatsalil ladzi ya'kulu wa la yashba', perumpamaan orang yang mengambil harta, mencari harta dengan berbagai macam jalan, tak peduli yang halal dan haram. Ya, perumpamaannya bagikan orang alladzi ya'kul, orang yang makan namun tak pernah kenyang. Bayangkan betapa buruknya perumpamaan ini. Habis satu piring, tambah dua piring, satu bakul makanan, satu bakul nasi, habis, tambah lagi satu bakul, habis lagi, tambah lagi, dan dia masih merasa lapar. Alangkah buruknya perumpamaan ini. Inilah perumpamaan bagi orang yang ambisi mengejar harta tanpa mempedulikan halal dan haram, tidak mengeluarkan hak harta. Subhanallah. Maka orang ini adalah orang ini mengumpamakan Nabi bagikan orang yang begitu rakusnya, tak pernah merasa kenyang apapun dia makan. Dan sungguh ini adalah merupakan ilustrasi yang real. Kadang-kadang kita berpikir, ini kok masih korupsi fulan, kaya raya tapi masih korupsi. Subhanallah. Ya, korupsinya enggak tanggung-tanggung, miliaran, kadang-kadang triliunan, jabatan punya, harta banyak, gaji besar, kalau masih bisa korupsi. Jawabannya, ini orang adalah orang yang makan tapi tak pernah kenyang. Subhanallah.
yang memenuhi penjara-penjara KPK. Sebagian dari mereka kita heran, apa kurangnya? Ini jabatan tinggi, harta banyak, kok masih lagi masuk ke sini? Jawabannya, inilah dia hukuman yang Allah hukum manusia dengannya. Gara-gara tak peduli halal haram, tak tahu tujuan hidup. Tujuan hidupnya adalah mengumpulkan harta, Ya, wailun likulli humazatin lumazah. Celaka bagi setiap pengumpat, pencaci maki. Alladzi jama'a malau wa'addadah, yang ambisinya hanya mengumpulkan harta, sibuk menghitung-hitungnya. Boleh rupanya Ustaz menghitung-hitung harta? Boleh mengumpulkan harta? Boleh. Yang dilarang adalah mengumpulkan harta, tak peduli hak-hak harta, tak peduli dengan nasib akhiratnya. Ini yang tercela. Subhanallah, para sahabat juga ada yang kaya. Ada Utsman, ada Abdurrahman. Sebagian sahabat ada yang miskin. Ada Abu Dzar, ada Abu Darda. Tapi semuanya baik. Subhanallah. Yang memiliki harta, dan hartanya dia tebus negeri akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat pada peristiwa perang Tabuk untuk bersedekah. Tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Sahabat semua diam tak bergeming. Maka berdirilah Utsman, saya ya Rasulullah, saya bersedekah dengan 100 ekor unta lengkap dengan apa yang ada di atasnya. Subhanallah. Nabi pun tersenyum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang mau mendanai Jaisyal Usrah, ya, tentara-tentara dalam keadaan susah ini, walahul jannah, aku janjikan baginya surga. Sahabat dalam kondisi mereka tak lapang, mereka terdiam. Kembali Utsman pun berdiri mengatakan, saya ya Rasulullah, 100 ekor unta lengkap dengan apa di atasnya. Subhanallah. Nabi kembali bertanya kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang mau menyiapkan tentara ini dalam keadaan susah dan baginya surga? Kembali Utsman mengatakan, saya ya Rasulullah, 100 ekor unta lengkap dengan apa di atasnya. Maka Rasulullah pun tersenyum. Maka Nabi pun berkata, ma darra Utsmanu ma amila ba'da hadza. Tak akan lagi berbahaya bagi Utsman apapun dia buat setelah ini. Utsman datang membawa 1/3 hartanya untuk mempersiapkan perang melawan kaum Romawi. Subhanallah. Umar datang membawa 1/2 hartanya. Ya. Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Inilah orang-orang yang bijak, inilah orang-orang yang hartanya menjadi kebaikan baginya. Orang-orang semacam inilah yang kita harus termotivasi untuk iri kepada mereka. La hasada illa fitnataini. Tak boleh kita iri kecuali kepada 2 manusia. Ya. Kepada seorang laki-laki, atahullahu malan. Ya, seorang laki-laki yang kami berikan baginya harta. Ya. Fasallatahu ala halakati fil haq. Harta tersebut dia gunakan untuk mendukung segala macam kebaikan. Ini yang kita iri dengannya. Ya. Yang kedua, wa rajulan atahullahu ilman. Seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya ilmu, atau hikmatan, Allah berikan kepadanya hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuhan nas. Dan dia memutuskan perkara dengan ilmu tersebut, dengan hikmah tersebut, dan dia mengajarkan kepada manusia. Maka jangan jadi kecuali ya ketiga jenis manusia ini. Pertama, orang yang berharta, dia tahu untuk apa hartanya. Dia gunakan untuk kebaikan, dia gunakan untuk kebenaran, meninggikan kalimat Allah. Ini manusia pertama. Tak bisa jadi manusia pertama, jadilah manusia kedua. Seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu,
Allah berikan kepadanya hikmah, dia mengajarkan manusia, dia memutuskan perkara antara manusia. Ini yang kedua. Atau yang ketiga, apa yang ketiga? Orang yang iri, orang yang ingin, orang yang bercita-cita, orang yang berandai-andai, sekiranya dia diberikan Allah Subhanahu wa taala harta, dia akan lakukan sebagaimana si fulan. Digunakan untuk kebaikan. Orang yang berandai-andai, sekiranya dia diberikan ilmu, dia akan lakukan sebagaimana si fulan. Ini 3 manusia yang beruntung. Subhanallah. Tak ada yang lain. Inilah 3 manusia. Selainnya merugi. Subhanallah. Al-ikhwatu fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan kepada para sahabatnya tentang persepsi apa itu yang namanya kebaikan. Apakah gemerlap dunia kebaikan? Belum tentu. Nabi di sini menyebutkan 2 tipe manusia. Ya, ada orang-orang yang tak peduli dari mana dia mengambil harta. Maka Nabi menyebutkan orang ini bagian orang yang makan tak pernah kenyang. Ya, gila dengan harta. Dan itu adalah merupakan realita. Orang kalau sudah gila harta, tak peduli apapun juga. Halal, haram, waktu sholat Jumat, waktu sholat wajib, tak peduli. Ya, Jumat orang di masjid, dia di pasar. Tak peduli Ramadan, orang puasa, dia tak berpuasa. Sibuk dengan ya segala macam ambisinya untuk mengumpulkan harta-harta. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Sebelumnya wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Wa ta'kuluna at-turath, wahai manusia, kalian menikmati harta yang ditinggalkan oleh orang-orang sebelum kalian, harta warisan dengan nikmat. Harta didapatkan dengan 2 perkara. Pertama, diperoleh daripada harta yang tidak kita usahakan, tapi daripada harta orang tua kita, harta warisan. Inilah namanya turatha aklan lamma. Ada orang-orang kaya karena ditinggalkan oleh orang tuanya harta yang banyak. Ini namanya turath. Sebagian orang benar-benar tak pandai menggunakan harta warisan. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Makan harta yang diwariskan kepadanya dengan rakus. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian begitu dahsyat mencintai harta, kecintaan yang begitu dahsyatnya. Bolehkah kita mencintai harta? Jawabannya boleh. Ya, selama kita tidak menjadikan harta sebagai tujuan. Selama kita memberikan hak harta, zakat dikeluarkan, ya, kita keluarkan hak yang wajib kita nafkahi, hak anak kita, hak istri kita, hak kerabat dekat kita, menyambung silaturahmi, hak fakir miskin, tak masalah bagi harta. Tapi orang-orang yang terlampau cinta kepada harta, tak peduli dengan hal-hal semacam ini yang tercela. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Subhanallah. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Auf Al-Muzani, dalam Sahih Bukhari, kata Amr bin Auf, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Pernah suatu saat Rasulullah mengutus sahabatnya Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah ila al-Bahraini, agar berangkat ke negeri Bahrain. Ya'ti bijizyatiha. Rasulullah mengutus Abu Ubaidah untuk berangkat ke negeri Bahrain, membawa jizyahnya, upetinya, karena mereka takluk kepada Islam, mereka tak mau meluk Islam. Rasulullah biarkan, Rasul tidak paksa mereka masuk Islam. Rasulullah perintahkan para pegawainya untuk mengambil jizyah, upeti, pajak dari penguasa Bahrain. Wa amara alaihim al-Ala bin al-Hadrami, yang mana di negeri Bahrain
Allah Subhanahu wa taala Rasulullah tempatkan di sana sahabatnya Al-Ala ibn al-Hadrami. Faqadima Abu Ubaidah bimalin minal Bahrain. Maka pulanglah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah dari negeri Bahrain membawa harta upeti penduduk negeri Bahrain. Fasami'atil ansar biqudumi Abi Ubaidah. Maka kaum Ansar mendengar kedatangan Abu Ubaidah. Mereka tahu Abu Ubaidah diutus Nabi untuk memungut harta jizyah. Fawafau salat al-fajr ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah perintahkan agar ditumpukkan harta jizyahnya negeri Bahrain di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertumpuklah daripada makanan, pakaian dan semacamnya. Dan kaum Ansar mendengar kedatangan Abu Ubaidah, maka mereka datang menuju masjid. Mereka pun begitu gembira berangkat ke masjid. Ketika itu salat fajar, mereka pun salat menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawafau salat al-fajri ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamman sarafa, tatkala Nabi SAW selesai salat, dia menghadapkan wajahnya kepada kaum muslimin. Ta'arradu lahu. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum. Selesai Nabi salat, selesai Nabi berzikir, maka sahabat pun berdatangan. Dengan bahasa isyarat, lisanul hal, mereka ingin Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam segera membagikan harta jizyah tersebut. Maka Nabi pun yang mulia sallallahu alaihi wasallam tersenyum tatkala melihat gerak-gerik mereka, gelagat mereka. Siapa yang tak suka harta? Fitrah manusia suka harta. Tak masalah selama tidak melampaui batas. Dialah ketika ada pembagian harta zakat fitrah di malam hari raya, masjid-masjid penuh. Subhanallah. Biasa. Yang tak pernah pun ke masjid datang, sibuk menjadi pengurus zakat. Subhanallah. Yang tak pernah hadir di masjid, entah bagaimana hadir. Mengapa? Ada sesuatu yang mereka harapkan. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata tatkala melihat semangatnya mereka salat subuh hari itu, semangatnya lebih daripada sebelumnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adhunnukum sami'tum anna Abu Ubaidah qadima bi syai'in. Boleh jadi kan mendengar Abu Ubaidah datang dari negeri Bahrain membawa sesuatu. Qalu ajal ya Rasulullah. Maka Nabi setelah berkata demikian, sahabat pun menjawab, tentu ya Rasulullah, benar kami dengar dia bawa dari negeri Bahrain jizyah harta daripada pajak penduduk negeri Bahrain. Qala, maka Nabi pun bersabda, fa abshiru, silahkan kalian bergembira, bergembiralah kalian. Wa amilu ma yasurrukum, bermimpilah kalian, bercita-citalah kalian, silakan pikirkan untuk apa harta nanti yang akan diberikan kepada kalian yang membuat kalian berbahagia. Kata Nabi SAW, silakan sejak sekarang pikirkan untuk apa harta itu akan membuatkan nanti. Gembiralah kalian. Fa wallahi, demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, bukanlah kefakiran yang aku takutkan atas kalian. Para sahabat fakir biasa, mereka sempit biasa, bukan itu yang aku takut atas kalian. Walakinni akhsha, tapi yang kau khawatirkan, an tubsatu alaikumud dunya, manakala dunia dibentangkan di hadapan kalian, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia pernah dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka mereka berlomba-lomba mengejar dunia, sikut-sikutan, potong-potongan, saling zalim menzalimi, persaingan tak sehat, sebagaimana kalian meniru mereka pula. Subhanallah.
Berapa banyak persahabatan ukhuwah terkoyak-koyak gara-gara perkara dunia. Gara-gara jualan herbal pecah persaudaraan. Gara-gara jualan madu bubar persaudaraan. Subhanallah, akrab, ngaji bersama hanya gara-gara saingan herbal, saingan madu, pecah persaudaraan. Subhanallah. Ya. Maka Nabi mengatakan, kalian berlomba-lomba mengejarnya dengan ambisi mengejarnya. Wa tuhlikukum kama ahlakathum. Maka dunia itulah yang membinasakan kalian, sebagaimana dunia itu pula membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis dikutip Imam Bukhari rahimahullah. Subhanallah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Inilah hadis-hadis tentang dunia. Adapun ayat tentang dunia, ingat ini tidak ada padanya ilmu yang baru. Hanyalah mengulang-ulang kajian. Ingat-ingatkan kita tujuan saja. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu", ketahuilah, innamal hayatud dunya. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia la'ibun walahwun, hanyalah merupakan permainan belaka, sandiwara belaka, kesenangan belaka. La'ibun walahwun, kalian bersenang-senang dengan harta yang kalian miliki, ya, bersendau gurau dengannya. La'ibun walahwun wazinatun, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah merupakan keindahan yang memikat. Wa tafakhurun bainakum, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah merupakan ajang kalian untuk saling berbangga-bangga. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad, hanyalah merupakan tempat kalian bersaing dalam memperbanyak harta, bersaing dalam memperbanyak keturunan. Inilah hakikat dunia yang kita lihat. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Perumpamaan dunia ini bagaikan perumpamaan air hujan yang turun membasahi bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan hasil buah yang begitu banyak. Subhanallah. A'jabal kufaru nabatuhu, membuat penanam, petani begitu kagum dengan buah yang begitu banyaknya, dengan panen raya daripada apa yang dia tanam. Wajibuz zurra'ah, ya, liyaghidha bihimul kuffar. Allah menyebutkan tentang para sahabat yang begitu dahsyat buahnya dalam Islam, yang mereka berikan dalam Islam, membuat orang-orang kafir pun tertipu. Demikian juga dengan dunia ini. Subhanallah, membuat banyak orang-orang tertipu. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju, kemudian lambat laun tanaman ini menjadi melayu. Thumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian dia akan menguning. Thumma yakun hutama, setelah menguning matilah tanaman ini. Begitulah manusia. Ya, ujungnya adalah kematian jua. Sebanyak harta, sebanyak apapun harta yang dia kumpulkan, ujungnya adalah kematian. Ya. Sementara dia telah korbankan waktunya untuk dunia yang dia kejar, sehingga dia lupa akhiratnya, lupa hak harta, lupa hak Allah tabaraka taala. Ya, thumma yakun hutama wa fil akhirati adzabun syadid. Maka dalam negeri akhirat manusia pun menjadi dua bagian. Ada orang-orang yang diazab karena tak pandai menggunakan waktunya, tak pandai menggunakan hartanya, tak pandai menggunakan jabatannya. Semuanya hanya merupakan sarana untuk mendatangkan azab baginya. Gara-gara kekuasaan tenggelamlah Fir'aun dalam murka Allah.
gara-gara kekayaan tenggelamlah Qarun dalam murka Allah. Gara-gara jabatan dibenamkanlah Haman ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seterusnya. Wa fil akhirati azabun syadid. Untuk mereka yang tak tahu untuk apa harta di dunia, jabatan di dunia, kekuasaan dunia, azabun syadidun. Nanti hari akhirat dia akan menyesal. Ikhwati fillah, banyak orang-orang menyesal di hari kiamat nanti. Ya, orang-orang yang tergila-gila dengan jabatan, yang tergila-gila dengan kekuasaan, hidupnya untuk kekuasaan. Padahal kekuasaan semuanya ada batasnya. Kadang 1 periode, kadang 2 periode. Subhanallah, setelah itu selesai. Tapi ujungnya adalah azab. Ya, dia mengira itu kebaikan, padahal dia sedang mengumpul-ngumpul kehancuran bagi dirinya. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallah. Adapun jenis manusia kedua adalah orang-orang yang dapat ampunan daripada Allah. Mereka lah yang pandai menggunakan waktunya. Mereka lah yang pandai menggunakan hartanya, jabatannya, kekuasaannya. Mereka lah orang-orang yang dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah ada kehidupan dunia ini kecuali hanyalah merupakan kenikmatan sesaat yang banyak menipu. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita tidak melarang antum sekalian mencari dunia. Carilah dunia. Tapi ingat, dunia dicari untuk akhirat. Jadikan tujuan kita adalah negeri akhirat. Subhanallah, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun gerak-gerik kita, jadikan semua gerak-gerik kita, dengus napas kita, hentakan nadi kita, degup jantung kita untuk negeri akhirat. Itulah orang yang beruntung. Bekerja untuk negeri akhirat, berusaha untuk negeri akhirat, bermuamalah untuk negeri akhirat, semuanya untuk akhirat tujuan hidupnya. Ini orang yang paling beruntung. Sebagian manusia bekerja untuk dunia, berusaha untuk dunia, bermuamalah untuk dunia, tak ada bagian akhirat. Inilah orang-orang yang merugi. Ikhwati fillah rahimakumullah. Demikianlah ya nasihat singkat ini, mengulang-ulang kaji agar kita meresapi. Semoga Allah bimbing kita semua untuk menjadi orang-orang yang tidak tertipu dengan dunia, tahu arti hidup di dunia. Semoga Allah menjadikan kita jenis manusia orang-orang yang mendapatkan ampunan daripada Allah di negeri akhirat nanti. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin. Mohon maaf atas segala macam kekurangan dan khilafan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.